Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas LKPD pada kegiatan 3, yaitu KD 3.3 grafik fungsi kuadrat. Baik, kita mulai saja. Di kegiatan 3 diminta untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X, kemudian Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X, dan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2X. Baik, kita mulai saja. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat agar lebih mudah pengerjaannya, maka kita buat dahulu tabel seperti ini, ya. Boleh secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, daerah asal yang diminta atau daerah asalnya sudah ditentukan, ya. Ini daerah asalnya adalah X, yang ditentukan adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, Y-nya, daerah hasilnya, kita peroleh dari memasukkan nilai X kepada persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud. Jadi, di sini akan Ibu jelaskan cara untuk mengisi tabel ini pada persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Oke, kita ambil X-nya sama dengan min 3, maka di sini F min 3 sama dengan X-nya diganti semua dengan min 3. Maka di sini menjadi min 3 pangkat 2 ditambah 2 kali min 3. Min 3 pangkat 2 adalah 9, 2 kali min 3 adalah min 6. Jadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 2, maka di sini kita ganti X-nya dengan min 2 pangkat 2 ditambah 2 kali min 2 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan min 1, jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 0, menjadi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2, maka menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Untuk X sama dengan 3, maka menjadi 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3, maka menjadi 9 tambah 6 sama dengan 15. Nah, selesai kita menghitung ini, maka kita masukkan ke tabel yang ini. Untuk X sama dengan min 3, dapat Y-nya 3. Untuk X sama dengan min 2, Y-nya 0. Jadi di sini tulis 0. Untuk X sama dengan min 1 diperoleh Y-nya min 1. Maka ditulis di sini min 1. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 0. Maka di sini tulis 0. Untuk X sama dengan 1 diperoleh Y-nya 3. Maka di sini ditulis 3. Untuk X sama dengan 2 diperoleh 8. Maka di sini ditulis 8. Untuk X sama dengan 3 diperoleh 15, maka di sini ditulis 15. Nah, pasangan X, Y-nya menjadi min 3,3, min 2,0, min 1, min 1, 0,0, 1,3, 2,8, dan 3,15. Ya, setelah kita peroleh nilai-nilai dalam tabel ini, sehingga kita peroleh pasangan koordinatnya, maka kita letakkan titik-titik yang sudah kita peroleh ini pada
kertas berpetak. Ya, ini adalah min 3,3, min 2,0, min 1,1, 0,0, 1,3, dan 2,8. Nah, bisa kita lihat di sini ada min 4,8. Kok bisa? Padahal di sini tadi kita tidak menghitungnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini garis apa? Kalau kita perhatikan, dari titik ini ke sini, kemudian dari titik ini ke sini, itu jaraknya 1 satuan. Ya. Jadi dari B ke sini 1 satuan, dari C ke sini juga 1 satuan. Kemudian dari D ke sini 2 satuan, dari E ke sini juga 2 satuan. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa dari G ke sini 3 kotak ya, 3 satuan, maka dari sini ke sini pun tentulah 3 satuan. Jadi kalau kita hitung dari sini ke sini 3 satuan, ini tadi kita lihat di sini ada min 1, berarti ini min 2, min 3, min 4. Jadi X-nya adalah min 4. Nah, Y-nya kita tinggal ikuti saja Y dari titik G ya. Jadi di sini kita peroleh min 4,8. Jadi nanti bisa saja kita jika diminta untuk menggambarkan grafik fungsi, tidak perlu semua titik ini kita hitung. Bisa saja kita buat grafik ini dengan bantuan cara seperti tadi. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, nanti ketika menghubungkan ini tidak boleh pakai penggaris. Ya, ini harus kita buat lentur ini, nggak boleh pakai penggaris. Kalau pakai penggaris nanti ini lurus begitu ya, itu tidak boleh. Jadi dia harus berupa garis kurva mulus ya, jadi tidak boleh kaku, jadi tidak boleh digaris ini. Kita hubungkan saja menggunakan pensil. Oke, itu dia cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat pada Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Baik, kita lanjutkan bagaimana gambar grafik fungsi X kuadrat min 2X, kemudian min X kuadrat plus 2X, dan min X kuadrat min 2X. Ya, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Caranya tadi sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ya, bisa dilihat di sini ada titik min 1,3, 0,0, 1, min 1, 2,0, 3,3, 4,8, dan min 2,8. Ini semua caranya sama seperti ketika mencari titik-titik pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X. Kemudian ini adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Kita perhatikan ya, pada gambar yang terdahulu, ya bisa kita perhatikan di sini ya, kita bandingkan antara Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dan Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, kedua grafik ini ya, kedua kurva ini itu menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Ini karena apa? Ya, ini karena A-nya sama-sama lebih dari 0. Di sini kan A-nya 1, di sini juga A-nya 1, lebih dari 0. Pada LKPD sebelumnya bahwa ketika A lebih dari 0, maka kurva menghadap ke atas, ya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sini
bahwa grafik ini ya mempunyai nilai Y terendahnya adalah min 1. Nih, min 1 ya. Nilai Y terendahnya adalah min 1, yaitu pada saat X-nya sama dengan min 1. Nah, yang ini juga sama mempunyai nilai Y terendah yaitu min 1 pada X sama dengan 1. Jadi kalau ini terendahnya min 1 pada X sama dengan min 1, sedangkan ini adalah memiliki nilai Y terendah min 1 tetapi pada X sama dengan 1. Ya, kurvanya sama-sama terbuka ke atas. Dan nilai Y-nya sama-sama terendahnya pada Y sama dengan min 1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X dan Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Caranya sama ya, kita buat tabel, kemudian kita isikan titik-titik yang diminta. Yaitu pada saat X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya. Nah, dengan cara yang sama ini juga diperoleh grafiknya ya. Sekarang yang akan kita lihat adalah di sini grafiknya menghadap ke bawah. Ini juga menghadap ke bawah. Nah, kenapa sama-sama ke bawah? Kita lihat di sininya ini A-nya sama dengan min 1. Di sini A-nya juga sama dengan min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Ya, jadi karena dia kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah. Sekarang kita bisa lihat di sini Y yang paling besar ya, Y paling besar adalah Y sama dengan 1. Di sini juga Y paling besarnya adalah sama dengan 1. Bedanya yang ini X-nya sama dengan 1, sedangkan yang ini X-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, apa hubungannya? Nanti kita lihat pada gambar selanjutnya. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Dari tabel ini kemudian kita peroleh gambar seperti ini. Nah, bisa sama-sama kita lihat dari tabel ya, Y-nya dari 3, 0, min 1, 0, 3, 8, 15. Maka nilai yang paling kecil adalah min 1. Kemudian di sini kita juga bisa lihat nilai Y yang paling kecil adalah min 1. Ya. Nah, jadi nilai Y yang paling kecilnya ini adalah pada Y sama dengan min 1. Yaitu X sama dengan min 1. Ya, nih. Jadi yang paling kecilnya adalah Y sama dengan min 1 saat X-nya sama dengan min 1. Jadi nilai terkecil Y sama dengan min 1 terjadi saat X sama dengan min B per 2. Kita lihat B-nya berapa di sini. Ini kan B-nya 2. Jadi min B per 2 sama dengan min 2 per 2. 2 per 2 adalah 1, jadi sama dengan min 1. Ya. Lihat hasilnya sama. Sekarang kita bandingkan dengan grafik yang kedua. Pada grafik yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ya. Bedanya dengan yang pertama adalah kalau yang pertama B-nya adalah 2. Nah, yang kedua ini B-nya adalah min 2. Nanti kita akan bandingkan. Ini adalah tabelnya. Bisa lihat, kita lihat di sini nilai Y-nya 15, 8, 3, 0, min 1, 0, 3. Yang terkecilnya adalah min 1. Ya, yang terkecilnya adalah min 1. Dari grafik juga kita bisa lihat bahwa nilai Y-nya yang terkecil adalah min 1. Jadi, nilai Y yang paling kecil yaitu Y sama dengan min 1 itu adalah saat X-nya sama dengan 1. Jadi, nilai terkecil Y sama dengan min 1 terjadi saat X sama dengan
min B per 2 sama dengan min, B-nya kan min 2, jadi min 2 per 2 sama dengan 1. Kita lihat di sini ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X. Bedanya dengan yang pertama dan kedua adalah di sini ya. A-nya adalah ini negatif. Ya, tapi B-nya di sini sama dengan yang pertama, tapi beda dengan yang kedua. Ya, yang pertama kan sama-sama 2X. Kalau yang kedua di sininya min 2X. Sekarang kita lihat di tabelnya. Nilai Y-nya min 15, min 8, min 3, 0, 1, 0, min 3. Nah, Y yang paling besar adalah 1. Ya kan? Tadi kalau yang di grafik pertama dan kedua, Y yang paling kecil. Nah, pada grafik yang ketiga, itu Y-nya adalah yang paling besar. Adalah sama dengan 1, yaitu saat X sama dengan 1. Nah, ini juga kita lihat di grafik ya. Jadi yang terbesarnya adalah Y sama dengan 1. Saat X-nya sama dengan 1. Nah, dengan perhitungan ya, nilai terbesar Y sama dengan 1 terjadi saat X sama dengan B per 2. Perhatikan kalau yang di pertama dan kedua di sininya X sama dengan min B per 2. Tapi kalau yang ini menjadi X sama dengan B per 2. B-nya adalah 2, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Hasilnya sama. Kita lanjutkan ke yang keempat. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Ini yang keempat. Di sini tabelnya. Dari sini kita lihat ada Y min 3, 0, 1, 0, min 3, min 8, dan min 15. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai Y yang paling besar adalah 1. Di sini juga bisa kita lihat dari grafiknya ya bahwa Y yang paling besar adalah Y sama dengan 1. Ini ya, 1. Yaitu saat X-nya adalah min 1. Jadi, nilai terbesar adalah Y sama dengan 1. Terjadi saat X sama dengan B per 2 sama dengan, nah B-nya adalah min 2. Ini. Ya, jadi sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Oke, hasilnya sama. Ya, sekarang kita perhatikan grafik Y sama dengan min X kuadrat tambah X. Ini dia grafiknya. A-nya adalah min 1, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai terbesar ada di sini. Ya, nih nilai terbesar ada di sini, yaitu saat X sama dengan B per 2. Ya, kenapa kita menggunakan B per 2? Tadi berdasarkan grafik-grafik sebelumnya. Ya, jadi ketika di sini positif, maka X-nya adalah B per 2. Nah, kemudian karena di sini X sama dengan B per 2, kita lihat di sini B-nya 1, maka kita masukkan B-nya jadi 1. 1 per 2. Jadi nilai Y terbesar terjadi pada saat X sama dengan 1 per 2. Nah, X sama dengan 1 per 2 itu Y-nya berapa? Nah, untuk mengetahui Y-nya kita masukkan ke sini. Jadi ini min setengah pangkat 2 ditambah setengah. Nah, ini dia. Jadi setengah pangkat 2 itu 1 per 4. Jadi min 1 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Jadi ketika X-nya sama dengan setengah, Y-nya sama dengan 1/4. Nah, Y yang sama dengan 1/4 itu adalah nilai Y terbesar pada grafik Y sama dengan min X kuadrat tambah X. Sekarang kita ke grafik Y sama dengan min X kuadrat min X.
Ini dia grafiknya, diperoleh sama ya dengan cara yang sebelumnya, yaitu dengan membuat dulu tabel. Kemudian kita hubungkan sehingga menjadi kurva mulus. Nah, di sini juga bisa kita lihat nilai Y terbesarnya ada di sini. Karena ini tidak menunjukkan angka yang pasti, maka kita bisa menggunakan kesimpulan pada kegiatan sebelumnya ya, bahwa kalau di sininya min, nih di sininya min, maka ini X-nya ya, jadi nilai terbesarnya terjadi saat X sama dengan B per 2. B-nya di sini min 1, maka jadi min 1 per 2. Ya, jadi nilai Y terbesar terjadi saat X sama dengan min 1 per 2. Nah, min 1 per 2-nya itu Y-nya jadi berapa? Kita masukkan ke persamaan ini. Ya, jadi min 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 2. Min 1 per 2 kuadrat berarti 1 per 4. Jadi ini dikaliin min, jadi min 1 per 4 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Jadi ini adalah titik min 1 per 2, 1 per 4 ya. Nah, nilai Y yang paling kecil untuk A lebih dari 0 dan Y yang paling besar untuk A kurang dari 0 ya. Dinamakan nilai optimum atau YP. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP, YP dinamakan titik puncak atau titik optimum. Jadi di sini ini karena A-nya adalah min 1 yaitu kurang dari 0, maka di sini Y yang paling besar. Jadi Y paling besar ya. Nah, Y yang paling besarnya itu dinamakan adalah titik puncak atau titik optimum. Jadi ini adalah titik puncaknya atau titik optimum. Nah, mengenai nilai optimum ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Untuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah min B pangkat 2 per 4. Dan Y sama dengan min X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4. Nah, untuk yang ini kan sama dengan yang ini nih bentuknya nih. Ya, ini min X kuadrat, ini juga min X kuadrat. Ini B-nya. B-nya ini sembarang bilangan berarti bisa positif, bisa negatif. Nih, ini bisa positif, bisa negatif. Maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4. Kita lihat kan B-nya yang ini adalah 1. Maka sini kita buat 1 pangkat 2. 1 per 4. Jadi 1 per 4. Sama dengan ini. Kemudian yang ini juga B-nya min 1. Berarti ini min 1 pangkat 2. 1 dibagi 4. 1 per 4. Sama dengan ini. Ya. Jadi hasil kegiatan dari LKPD ketiga, jadi untuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah min B kuadrat per 4. Dan Y sama dengan min X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.